Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadaratal muhtaramin al-a'izza, sahabatan kaula muljaki, para hadirin, para rabu, wabil khusus istijana para jemaah majelis sholawat dan zikir gerak batin gerbat aqaid sekat terjukan rotibul haddad alumni wali santri simpatisan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sokaraja Situbondo. Wabil khusus dan sohibul hajah, sohibul bait Adinda Rizki Maulana. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita perkumpulan yang mendapatkan berkah dan syafaat baginda Rasulullah, terjukan oleh kiliana barokah dari guru-guru. Setajana amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyarata, mangke ampun depak de nasihat sekaping 16. Cak mujure saos ki. Wal maqalatu sadisata asyarata, tining panekah maqala sekaping 16. Qala al-Hasanul Basri, adhabu pasira al-Imam Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Mudah-mudahan merahmatihu kepada Syekh Hasan al-Basri. Allahu pasira Allah taala yang maha luhur siapa Allah. Syekh Hasan al-Basri adabu bainama atufu yauman fi azziqatil basrati, ketika atufu bertawaf berkeliling siapa aku termoter neka tawafnya mana kan orang yang haji mengelilingi Ka'bah memutari Ka'bah disebut kalaben tawaf. Jadi bahaban lamba andi kanca sering atawaf ning pesantren. Jadi pesantren ini dikelilingi. Ini bagus karena bacae berjanji amin tadzakuri jironin bizi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami amhabadir rihu min tilqai kadimatin wa aumadal barku fi zalmai min ibomi. Sampai lestare kasa sampai lestare. Kapan lestare? Adua ini kenyaman atau mene pontuk biasanya kenal kalaban burling burda. Imam Hasan al-Basri berkata, bainama atufu yauman, ketika tawaf siapa aku, berkeliling siapa aku, yauman pada satu hari, fi azziqatil basrati, di ganggang kota Basrah. Azziqah neka jamak dari zuqaqun, zuqaqani azziqatun. Maknanya jalan sempit, jalan kecil, ya gang. Artinya aduru biha, aduru mengitari mengelilingi siapa aku biha, melewati gang-gang kecil di kota Basrah. Wa fi aswaqiha, dan di dalam pasar-pasar kota Basrah, ma'asya bin abidin, bersama seorang pemuda abidin yang ahli ibadah. Faidan tiba-tiba ana adapun saya bin ialah bertemu dengan seorang dokter. Wahwa adapun dokter jalisun alal kursi, ialah duduk di atas kursi. Wa baina yadayhi rijalun wa nisaun wa sibyanun. Wa baina yadayhi, dan ialah di hadapan atau dia berada di depannya dokter tadi, rijalun adapun laki-laki, wanisaun dan perempuan, wasibyanun dan anak kecil. Bi aidihim, yang ialah di tangan-tangan mereka laki-laki, perempuan dan anak-anak tadi, qawariru adapun beberapa botol, fiha yang ialah di dalam botol itu, maun adapun air. Jadi ada cerita ini, katanya Imam Hasan al-Basri bahwa beliau satu saat pernah mengelilingi atau mengitari burling ronda di gang-gang yang ada di kota Basrah dan melewati pasar-pasar. Ternyata beliau ini didampingi oleh seorang pemuda yang ahli ibadah. Maka tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang dokter yang di hadapan dokter paneka beda orang laki, beda orang bini, beda nak kana, dan orang-orang ini semuanya membawa botol.
Ternyata di dalam botol itu ada air. Kalau orang-orang Eropa ini mengatakan, ada pembahasan waktu itu, orang-orang Eropa bilang, orang-orang Barat bilang, kalau air ini tidak membatalkan puasa. Air tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, kata orang-orang Eropa, adalah water. Water yang membatalkan, kalau air tidak. Betul kan? Betul. Iya. Soal air, udara kan? Water. Baru air. Wa kullu wahidin minhum, dan adapun setiap seseorang di antara mereka, laki-laki, perempuan, dan anak kecil itu, yastausifu ialah minta resep siapa mereka dawaan kepada obat. Ai artinya yatlubu min zalika tabib ayyadzkura sifati dawain. Minta siapa mereka, kullu wahid min zalika tabibi, dari dokter itu, minta ayat kuro agar supaya menyampaikan resep, menyebut siapa dokter, sifati dawain kepada resep-resep penyakit, lidaihi untuk obat kulli wahidin dari masing-masing orang itu. Jadi orang tadi ada laki-laki, perempuan, dan anak kecil itu ternyata di hadapan dokter mereka megang botol yang berisi air itu, ternyata tujuannya minta obat, resep obat. Jadi kalau kita kadang datang ke dokter, kita mau periksa, itu kan biasanya dikasih resep. Misalnya sampean sakit apa? Sampean ini sakit lambung. Oh, ini resepnya. Pantangannya jangan suka makan nasi goreng, jangan suka makan gorengan. Ini salah satunya. Jangan, kalau keluar jangan terlalu malam. Misalnya kalau keluar harus pakai jaket, misalnya begitu kan. Atau sakit yang lain misalnya. Kalau kita kan sakitnya sebulan sekali kan. Kalau udah akhir bulan kan kejedak. Tadi resep. Nah, ini namanya resep. Nah, mereka semua ini minta resep sama dokter tadi. Nah, kejadian ini dilihat langsung oleh Syekh Hasan Al-Basri. Dilihat langsung. Faqala ay Al-Hasanul Basri. Lalu berkata siapa Imam Hasan Al-Basri, fataqaddama syabu ayil abidu ila tabibi. Lalu mendahului siapa pemuda yang bersama Imam Hasan Al-Basri, ay al-abidu, pemuda yang ahli ibadah itu, mendahului ila tabibi, bertanya kepada dokter itu. Faqala ay dzalika syabu, lalu bertanya, ay artinya dzalika syabu, siapa pemuda itu. Oh, pemuda itu duluan yang bertanya kepada dokter. Padahal Imam Hasan Al-Basri mau ngomong, ternyata didahului oleh pemuda tadi. Apa kata pemuda itu? Nah, ini inti dan isi dari percakapan antara pemuda dan dokter. Nah, inti dari makalah ini. Apa katanya? Ayyuhat tabibu, wahai dokter. Ini pertanyaannya. Hal indaka dawaun yughsilu dzunuba wa yashfi mardal qulubi. Ayyuhat tabibu, wahai dokter, hal indaka, apakah di sisimu dawaun, adapun obat, yughsilu dawa'a, yang membersihkan apa obat, ad-dunuba kepada dosa-dosa, wa yashfi mardal qulubi, dan menyembuhkan apa obat itu, mardal qulubi, kepada sakitnya hati. Dokter, kau punya resep enggak? Resep apa? Resep obat yang bisa menyembuhkan, menghilangkan dosa-dosa serta menyembuhkan sakit hati. Punya enggak? Nah, dokter ditanyakan begitu. Ternyata dokter ini bukan dokter kaleng-kaleng ya. Dokter ini luar biasa sekali. Dokter segala dokter ini. Kemudian dokter ini menjawab, faqalat tabibu, dan menjawab siapa dokter? Naam, iya ada. Ai artinya zalika indi, adapun obat itu indi ialah di sisiku. Kau cari obat apa? Obat untuk membersihkan dosa dan menyembuhkan sakit hati. Saya punya, kata dokter tadi. Faqala ay asyabu, lalu berkata siapa? Asyabu artinya seorang pemuda. Pemuda itu berkata, hati bawa kemari, hati bawa kemari. Coba sampaikan kepadaku. Ai uhdur dalikat dawa ali. Hadirkanlah olehmu zalikat dawa, kepada obat itu, li, untukku, bawa ke sini resepnya wahai dokter. Kira-kira apa? Faqala, kemudian berkata at-tabibu, siapa dokter, khud minni asyrata asya'a, khud,
ambillah olehmu minni dariku asyrota asya, kepada 10 perkara ini. Kau kalau mau bersih dari dosa-dosa, kau kalau mau hilang sakit hati kau, tak pandai sakit hati dengan orang lain, ini resepnya. Saya ada resep berapa? 10. Jangan kau tak pakai yang 10 nih. Kalau kau tak pakai ini percuma. Nah, kau pakai yang 10 ini, insya Allah dosa-dosa kau diampuni oleh Allah, bersih kayaumin waladathu ummuh, sebagaimana kau baru dilahirkan dari orang tuanya, dari ibumu, bersih dari dosa-dosa. Berapa caranya? Khud minni asyrata asya. Caranya ada 10 perkara. Minal maqaqira, dari beberapa ramuan. Ternyata 10 perkara ini sudah diramu dan diracik. Sudah diracik sedemikian rupa oleh dokter tadi. Qala, kemudian berkata siapa dokter? Khud, jadikan, ambilkanlah olehmu uruqa syajaratil faqri ma'uru kisajaratit tawadhu'i. Jadikanlah olehmu akar, maksudnya uruk ini kan akar ya, atau terimalah olehmu uruqa syajaratil faqri, kepada akar pohon kefakiran, ma'uru kisajaratit tawadhu'i, bersama adanya akar pohon ketawadhu'an. Kau kalau mau bersih dari dosa-dosa dan menghilangkan sakit hati, kau jadikan pohon kefakiran ini mengakar di dalam tubuhmu. Jadi pohon tidak akan pernah tumbuh tinggi dan berbuah, kemudian rindang daunnya, kalau akarnya tidak kuat. Jadi apapun ini bisa dijadikan contoh oleh kita. Kalau kita misalnya memiliki fondasi yang kuat sebagai seorang santri misalnya, memiliki pengetahuan yang mengakar sebagai seorang santri, maka dimanapun aktivitas kita, baik kita berpolitik, baik kita misalnya berada sebagai aktivis, atau sebagai guru, sebagai dosen, apalagi sebagai seorang kiai, apalagi kan begitu, tentunya berjalan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kita mental santrinya kuat. Santri ini kan udah terbiasa susah. Jadi orang kalau mengakar dari dadanya, terbiasa susah, pulang ke rumah hidup susah, ini biasa saja. Namu ke rumah orang dikasih tempe, alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Karena udah biasa makan tempe, udah biasa susah. Dikasih ayam, nambah itu punya sih kan. Diundang di rumah orang misalnya, atau berada di rumah orang, tidur misalnya ndak kasuran, di lantai biasa, udah biasa di pesantren, kasih spring bed, aduh nyete itu. Coba kita balik, kalau memang ndak punya mental yang mengakar di dalam dada, misalnya mental kesantrian kita, misalnya yang biasa makan ayam diajak makan tahu, diajak makan tempe, pastinya ngok-ngokan. Nah begitu, misalnya udah biasa menjadi seorang mubaligh, menjadi kiai, menjadi penceramah yang diundang orang, biasa tak dikasih ongkos, tak dikasih duit, bahkan tak dikasih apa-apa, tak dikasih rokok, ya ndak ngongokan karena sudah mengakar. Dikasih alhamdulillah, ndak dikasih, iya tuan rumah harus mengerti gitu kan. Nah ini maksudnya ini, maksudnya apa? Maksudnya akar tadi, maksudnya harus mengakar di dalam tubuh kita. Ma'a tawaddu'i, ya, ma'a uruqi syajaratit tawaddu, bersama adanya tawaddu'an. Setinggi apapun ilmunya, sekaya apapun orangnya, setinggi apapun pangkat, derajat dan martabatnya, ya tetap rendah hati, tawaddu, mau menolong orang yang lemah, golongannya tidak hanya golongan konglomerat saja, mau berkumpul dengan orang-orang bawah. Nah ini yang bisa menghilangkan dosa-dosa dan bisa menyembuhkan sakit hati. Coba bayangkan, orang atas tak pernah turun ke bawah, sekali diajak ngomong langsung sakit hati. Mau salaman dengan orang tak punya aja pakai sanitizer. Kenapa demikian? Hatinya rusak, karena tidak memiliki uruqu syajaratil apa tadi itu? Syajaratil fakri. Tidak pernah miskin dia. Tidak pernah miskin, tapi kalau yang sudah pernah miskin, nah udah terbiasa itu. Ibarat orang jelek itu, kita tidak susah dengan orang jelek kan, misalnya punya tampang rupa yang jelek, punya bini yang jelek misalnya kan, kita tidak susah mau ditinggal 3 minggu, 4 minggu, tidak ada orang yang menggoda itu. Bahkan suaminya meninggal saja tidak ada orang yang
berani untuk menikahi. Kenapa? Ya awet ya kan. Coba yang lawang sedikit kan. Kono we orang kedua hari, telu hari kono we orang itu kan. Maksudnya seperti ini. Kita belajar dari susah ya kan. Belajar dari susah. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi tetap tawa. Syabbahal faqra, menyerupakan siapa tabib al faqra kepada kefakiran, wa tawaddu'a dan kepada tawaddu bisyajarati dengan pohon, fi kauni kullin di dalam adanya setiap kefakiran dan ketawaduan itu murtafi'an ialah tinggi, murtafi'an ialah tinggi. Diserupakan antara fakir dengan ketawaduan. Tawaddu dan kefakiran ini diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan sebuah pohon. Karena pohon ini kan semakin menjulang akan semakin tinggi. Semakin tinggi pohon, tapi kalau semakin menunduk maka termasuk pohon yang dianggap tawa. Makanya ada istilah kun padian wala takun pakesan. Jangan kamu menjadi padi. Kun padian, jadilah kamu padi, wala takun pakesan. Janganlah kamu jadi pakes. Kenapa diperintahkan untuk jadi padi? Padi itu semakin besar bukan semakin sombong. Dia mulai dari miskin loh. Enggak langsung kaya raya. Maka kita itu harus punya mental berusaha dari waktu muda. Seperti Ananda Faisal, Ananda Rizki, belum punya anak dan istri. Itu berusaha waktumu muda. Jangan berfoya-foya waktumu muda. Kerja ojol, bagus. Jangan kerja ojol 1 minggu dihabiskan malam minggu untuk biaya kencan. Jangan seperti itu. Itu enggak baik namanya. Jadi berusaha Ananda Faisal misalnya kan, berusaha nabung, ojol, kerjanya hasilnya nanti kita belikan kato bersama-sama urunan. Kita beli sampan untuk mancing. Seperti jadi biar tidak sendiri maksud saya bang. Jadi biar urunan ini. Allah. Wal uruku dan adapun akar itu sababun adalah sebab lihayati tilka syajarati untuk kehidupan pohon itu. Pohon tak ada akarnya maka tidak akan pernah berbuah, apalagi berbuah tidak akan pernah hidup. Tidak akan pernah hidup. Kata lagu Roma gimana? Pohon tanpa akar. Bukan pohon tanpa akar. Pohon tanpa akar bagai taman tak berbuah gitu kan? Bukan. Allah. Jauh sekali. Hidup tanpa cinta ternyata. Ya Allah. Wal makna dan adapun maknanya, apa maknanya? Maknanya uruku syajaratil fakri ma uruku syajaratit tawadu. Apa artinya? Wal makna adapun maknanya khudil uruqal lati hiya min asbabi wujudi haqiqatil fakri wat tawadu'i al musyabbahataini bisyajaratil aliyati lirtifa'ihima indallahi ta'ala. Adapun maknanya adalah jadikanlah olehmu al uruqo kepada akar allati yang hiya adapun allati min asbabi wujudi haqiqatil fakri ialah termasuk sebab-sebab adanya hakikat kefakiran, wat tawadu'i dan tawaddu al musyabbihaini yang diserupakan keduanya bisyajaratil aliyati dengan pohon al aliyati yang tinggi lirtifa'ihima indallahi ta'ala karena tingginya keduanya indallahi ta'ala di hadapan Allah, di hadapan Allah. Kalau akarnya sudah mengakar kuat di tanah maka pohon itu akan menjulang tinggi. Begitu juga kalau sudah dia ikhlas dengan takdirnya menjadi seorang fakir, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap tawadhu, dikasih kekayaan dia tawadhu, dikasih pangkat dia tawadhu, dikasih derajat dia tawadhu, dikasih banyak umat dia tawadhu, enggak sombong, maka derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti pohon yang punya akar, sama seperti pohon yang mengakar kuat di tanah. Qala Ibnu Atha'in, berkata siapa Imam Ibnu Atha', Abdullah bin Atha', at-tawadhu adapun tawadhu qabulul haqqi ialah menerima hak, menerima kebenaran mimman dari orang-orang kana yang ada siapa man. Tawadhu itu apa sih? Tawadhu itu bukan laisat tawadhu illa binunduk-nunduk kata kawan-kawan itu kan. Tidak ada tawadhu kecuali harus nunduk-nunduk. Tawadhu tidak hanya sekedar menundukkan kepala
kepala, atau melipat tangan ketika ada seorang kiai lewat, seorang guru lewat. Tawaduk bukan begitu. Menurut Imam Atha, Abdullah bin Atha, beliau mengatakan tawaduk itu mudah dan mau menerima nasihat kebaikan dari orang lain. Senajan nasihat tadi, nasihat gelek datangnya dari sengoda. Ingat mangken nih kan, merengaki si posopo, sengoda acara mana kamu tak ngedengaki berarti tak tawaduk. Mungkin. Tawaduk ini kenapa? Tawaduk ini kan maksudnya qabulul haqi, berani menerima kebenaran dari orang-orang karena yang ada siapa man. Wa qala Ibnu Abbasin, berkata siapa Imam Ibnu Abbas, minat tawadhu ay yashrubar rajulu min su'ri akhihi. Kata Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, tawadhu itu apa sih? Tawadhu adalah ayyashruba minum ar-rajulu, siapa seseorang, min su'ri akhihi, dari sisa saudaranya orang lain. Jadi kalau saya satu gelas ini joinan dengan Faisal, joinan dengan abang-abang, berarti saya ini tawadhu. Ada orang yang berpangkat, ada orang yang bermartabat, orang kaya misalnya, mau join satu gelas dengan kita orang tak punya, ini berarti dia tawadhu. Jadi tawadhu tidak hanya nunduk-nunduk saja. Kalau misalnya jual rekarena kaki harisnya mana? Sombong. Lebih tawadhu lagi kalau saya habis makan saya gini-gini kan kayak kasih Faisal langsung selap. Ya benih, aja benih tawadhu aja congoco aja. Allah. Qala al-Qushairi, berkata siapa Imam al-Qushairi, wal fakru syiarul awliyai, adapun kefakiran adalah syiar. Syiar itu apa sih? Syiar itu corong ya. Corong. Syiar itu informasi. Riak-riak gitulah ya, syiar ya. Wal fakru, adapun fakir adalah syiarnya para wali. Wa hulyatul awliyai wa hulyatul asfiyai, dan perhiasan para orang-orang sufi. Waqtiyarullahi ta'ala li khawasihi, dan dipilihnya oleh Allah Ta'ala li khawasihi, karena khususnya orang-orang fakir tadi. Jadi jangan kecewa tretan kita ditakdirkan fakir. Orang fakir ini kekasihnya Allah, pakaiannya para wali, dan juga menjadi perhiasannya para sufi. Semakin fakirnya kita maka akan semakin wali kita. Tapi tidak ada yang mau kan? Tidak ada yang mau, ya Allah. Tapi mudah-mudahan nanti orang kaya si dermawan. Amin. Sayyidina Utsman orang kaya dermawan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu seorang kaya raya dermawan. Banyak contoh ulama yang kaya. Kita contoh yang kaya tapi yang dermawan. Minal atqiyai, termasuk orang-orang yang takwa, wal anbiya'i, dan dari para nabi, termasuk kekhususan dari orang-orang yang bertakwa, wal anbiya'i, dan para nabi. Waj'al, dan jadikanlah olehmu fiha ay fi tilkal uruki, artinya di dalam akar itu, ihli jat taubati, kepada obat pembersih taubat. Ihlit itu artinya obat pembersih. Jadikanlah akar tadi itu sebagai obat atau pembersih agar supaya kita bertaubat kepada Allah. Hada, adapun ini, min idofatil musyabbah bihi lil musyabbah, lil musyabbih, musyabbah dan musyabbah bih, musyabbah dan musyabbah bih. Ai ij'alit taubata al musyabbihata bil ihliji fi anna kullan yudhibul wasakha. Ai artinya jadikanlah olehmu at-taubata, kepada taubat al-musyabbahata yang diserupakan bil ihlij, dengan obat pembersih. Taubat itu sebagai pembersih. Katanya gimana itu? Tidak ada dosa besar, laisa, tidak ada dosa besar illa ma'al istighfari, wala kabir, wala saghirata illa ma'al istimrari, wala kabirata illa ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kecuali kita mau bertaubat istighfar kepada Allah. Tapi kalau istighfar tretan, jangan untuk diri sendiri saja, dibawa semuanya, untuk diri sendiri, kedua orang tua, guru-guru, dan semua orang mukminat, muslimin dan muslimat. Apa fungsinya sih kita membawa guru kita? Mungkin wasilah guru kita, doa-doa kita diijabah. Mungkin wasilah orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, doa kita diijabah. Mungkin orang muslim, muslimat, mukminin, mukminat yang kita hendak sebutkan namanya, di antara mereka pasti ada walinya
Allah, sehingga wasilah di antara mereka menjadi doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana istighfarnya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu istighfarnya. Jadi tidak hanya bawa diri sendiri, karena diri kita ini siapa di hadapan Allah. Ini penting sekali tentang istighfar ini untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Fi anna kullan, di dalam sesungguhnya setiap sesuatu, yudhibul wasaho, ialah bisa menghilangkan apa kullun al wasaho, kepada kotoran-kotoran, artinya dosa-dosa. Fal ihliju, maka adapun ihlij, obat pembersih ini, yudhibu, ialah membersihkan, menghilangkan apa ihlij, wasahol batni, kepada kotoran yang ada di batin. Wat taubata, sementara wat taubatu, adapun taubat, tudhibud dzunuba, ialah menghilangkan apa taubat, az-dzunuba, kepada dosa-dosa. Jadi kita usahakan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berani melakukan dosa, berani bertaubat kepada Allah. Bukan berani ya, apa maksudnya, yang terlanjur melakukan dosa berani bertaubat. Soalnya kata Kanjeng Nabi di sini juga dijelaskan, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Adapun orang yang bertaubat minadz dzambi, dari dosa, kaman la dzambalahu, ialah seperti orang la dzambalahu, yang tidak ada dosa, lahu, bagi man, orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, seperti orang yang tidak punya dosa. Dosa itu sebenarnya bukan kita dengan orang yang jauh. Paling banyak dosanya kita itu di antara sesama yang paling dekat. Dosa kita dengan Prabowo seberapa sih banyaknya? Dosa kita dengan Jokowi seberapa sih banyaknya? Tapi dosa kita yang sering ketemu nih sikit-sikit, yang mungkin masuk ke perasaan, yang satu grup dengan WA mungkin tersinggung, atau yang misalnya lagi joinan rokok, yang biasanya kan ganti-gantian rokok, kayak jadi budak kecil kan, kau minta rokok aku 3, kau sekarang kalau aku minta rokok kau kasih 1 ya. Jadi kan perasaan. Nah ini lebih baik kalau setiap ketemu. Makanya kan kalau orang-orang dulu itu kan sepuran ya, begitu kan. Iya, maksudnya ngaruh karena sering ketemunya tadi, sehingga memungkinkan untuk banyak melakukan kesalahan. Jadi memang baik sih kadang ketemu dengan kawan, misalnya bang, kan begini bang, contohnya bang, begini, kayak sih olah-olah keren, tapi lebih baik ini nyoan sepuran lagi. Engki, setidak-tidaknya kalau saya punya salah yang kemarin, yang sebelumnya, itu disepora, sehingga termasuk orang-orang yang taib minadz dzambi kaman la dzambalahu, orang yang berani bertaubat kepada Allah, mau bertaubat kepada Allah, sama seperti orang yang tidak punya dosa. Karena kullu bani adam khata'una wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam ini tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang mau bertaubat. Minta sopora baik kepada Allah Ta'ala, hablum minallah, dan kepada sesama hablun minan nas. Wa idza habballahu 'abdan la yadurruhu dzanbun, dan apabila telah mencintai siapa Allah abdan, kepada seorang hamba, lam yadurruhu dzanbun, maka tidak akan menimpa hu, kepada hamba tadi, dzanbun, apa dosa-dosa. Watruhu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.